Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Bapak Kiai Haji Ghazali Mansur, yang saya hormati akhinal kiram, Sekretaris Masjid Agung Kota Tangerang Bapak Ustadz Amiruddin MA, akhinal kiram, Sekretaris 2 Masjid Agung Al Ustadz Fanani SHI, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, dan segenap jemaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia, nanti di hari kiamat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu peristiwa yang sangat besar. Ada satu peristiwa di mana manusia akan ditentukan di saat di dalam hidupnya, ditentukan oleh baik dan buruknya amal. Oleh sebab itu ada golongan bapak-bapak, orang yang akan mendapatkan keteduhan, akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan ada 3 golongan. Salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 3 orang atau 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arsy-Nya. Di hari itu tidak ada hari kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah bahwa Allah yang merajai hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Itu karena tidak ada satupun yang berkuasa di hari itu. Tidak ada satupun pertolongan yang bisa memberikan kepada makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah di antara ketiga golongan itu bapak-bapak? Nah, ini yang paling penting. Yang pertama adalah al-mutawaddau fil makrihi. Orang yang berwudu di saat dalam kondisi yang sangat dingin. Artinya orang yang tidak pernah melalaikan terhadap kewajiban sholat, karena wudu itu adalah merupakan bagian yang bisa sholat itu menjadi syah. Syaratnya sholat adalah wudu, karena tanpa berwudu maka sholat kita tidak akan sah. Nah, orang yang berani untuk melakukan ini ya adalah orang-orang yang beriman. Jangankan dalam kondisi dingin, ya kondisi yang biasa aja orang kadang-kadang malas untuk berwudu. Kalau orang meninggalkan sholat berarti dia tidak berwudu. Nah, orang yang taat kepada Allah, dia tidak akan mengenal dalam kondisi dan keadaan apapun. Bahkan di dalam tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi, dalam keadaan perang pun sholat tidak boleh ditinggalkan, ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu hal di antara orang-orang yang nanti
akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaga wudhu kita. Jadi ternyata wudhu bukan hanya menjadi bagian daripada syarat sahnya sholat, tapi wudhu itu bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berwudhu itu akan dibersihkan dosanya, Pak. Dosa yang akan dibersihkan oleh Allah. Dosa yang di mana? Dosa yang diperbuat oleh mata kita. Dosa yang diperbuat oleh mulut kita. Dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Insya Allah dengan wudhu itu akan digugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpesan kepada ibu dan bapak, mari wudhu ini untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat? Yang kedua adalah wal mashi ilal masjid, orang yang melangkahkan kaki menuju masjid. Kalau orang ke masjid melangkahkan kaki dari rumah, ini bapak-bapak dari rumah sebelum maghrib, ya, kemudian sholat ibu-ibu berjamaah, kemudian kita mengikuti kegiatan taklim, pengajian. Nah, salah satu pokok ke masjid ini adalah bagaimana kita mendirikan sholat berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat, orang yang menuju ke masjid, tentunya pasti tujuannya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, langkah kaki inilah yang akan menjadikan salah satu saksi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kita, perlindungan kita. Kenapa? Di selama hidupnya, dari awal hingga akhir hidup, itu tidak pernah melangkahkan kaki kepada hal yang maksiat kecuali dilangkahkan untuk ke masjid Allah. Lah ini bapak-bapak menuju ke masjid dari rumah masing-masing, naik tangga, itu luar biasa, Pak. Makanya sholat yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita laksanakan dengan berjamaah. Sebab apa? Dengan berjamaah ini merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, siapa yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat? Wa mut'imul ja'i, orang yang memberikan makan kepada para fuqara wal masakin, orang yang memiliki sifat dermawan. Nah, kalau kita ada orang minta-minta, walaupun hanya 1000 kita berikan, ya kan? Walaupun hanya 500 perak kita berikan, atau barangkali ada tetangga kita yang kesulitan, kita bantu mereka. Itu adalah orang yang akan diberikan perlindungan oleh Allah di hari kiamat, di mana di saat itu tidak ada perlindungan kecuali hanya Allah yang bisa melindungi. Apa yang akan menjadi wasilah perlindungan itu? Yaitu tadi, kita tidak pernah meninggalkan wudhu, kita senantiasa melangkah kaki menuju ke masjid. Yang ketiga, kita memiliki sifat dermawan, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak-bapak yang berbahagia, ini yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama apa, Bapak? Apa, Ibu? Orang yang berwudu. Orang yang berwudu dalam keadaan dingin, dalam keadaan apapun tidak mengenal, yang penting melaksanakan wudu. Yang kedua, melaksanakan sholat, melangkahkan kaki kita menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peduli kepada orang-orang fakir. Istilahnya kita memiliki sifat dermawan. Untuk ringan tangan, artinya mudah mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita mau selamat, kuncinya 3 itu hal bisa kita lakukan, insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Kemudian ada satu sumber yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjadi orang yang bahagia. Apa? Satu kuncinya, asy'adu nasi man lahu qalbun alim. Orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang di dalam hatinya mengenal Allah. Itu, Pak, ya. Jadi dalam kondisi senang, alhamdulillah hari ini rezeki kita makan roti. Nah, itu santri pada makan roti. Alhamdulillah hari ini ada beras untuk masak. Allah kenal kita. Di saat kita mau maksiat, astagfirullahaladzim. Artinya apa? Di dalam hati kita mengenal Allah.
Nah, orang yang mengenal Allah itu selalu akan diingatkan oleh Allah. Orang yang mengenal Allah hatinya akan bahagia. Kenapa? Selalu diberikan petunjuk yang baik. Makanya bagaimana supaya kita senantiasa mengenal terhadap Allah di dalam hati kita? Jangan lupa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang kepengen berbahagia? Wa badanun sabirun. Orang yang dirinya senantiasa sabar, Pak. Sabar bisa menjadi orang yang bahagia. Kira-kira kalau orang nggak sabar bahagia nggak? Nggak, emosi. Kalau orang emosi seneng nggak nih? Ya. Istri nggak sabar dengan suami, jengkel, mangkel. Suami mangkel dengan masakan istri, nggak enak. Tapi kalau sabar akan indah di dalam kehidupannya. Sebab apa? Sabar itu merupakan salah satu sifat bagaimana bisa untuk mencerna setiap apa yang dia terima. Kemudian yang ketiga, kalau manusia itu akan bahagia, wa qanaah bima fil yadi. Orang yang senantiasa qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya syukur? Ya, hari ini kita diberikan oleh Allah dengan rezeki, alhamdulillah. Jadi qanaah itu adalah merupakan salah satu sifat-sifat memberikan terhadap diri kita agar kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kalau orang nggak qanaah kan ngeluh, ya kan? Padahal dia dapatnya sudah banyak, Pak. Banyak nggak? Sudah kaya kurang kaya. Ya. Jadi kurang, apapun kurang, itu namanya orang yang nggak qanaah. Nah, orang yang qanaah, apapun yang kita terima dari suatu usaha yang sudah kita lakukan, itu namanya qanaah. Maka itu sumber kebahagiaan yang kita dapatkan. Jadi kalau kita mau bahagia, satu, agar kita senantiasa mengenal Allah, Pak, berzikir. Yang kedua, agar kita memiliki sifat sabar. Yang ketiga, agar kita qanaah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja mungkin barangkali bapak-bapak yang berbahagia, mari kita ramaikan masjid kita kirim doa bahwa surah Yasin ini fadilahnya banyak, Pak. Satu, kalau orang yang punya hajat, kita baca surah Yasin, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, surah Yasin yang kita bacakan kepada orang-orang yang sudah meninggal akan menjadikan salah satu kebahagiaan, karena rahmat yang telah diturunkan oleh Allah karena sebab kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan doa. Dengan doa ini segala hajat kita, segala keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik. Wa'fu'an ya karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfauna ya Allah indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.